Jumpa lagi bersama Alta TV, yuk simak novel audio menantu pahlawan negara, Alta TV mantap. Bab 146 Robin dan Sally. Tamparan si botak hanya berjarak sekitar beberapa sentimeter dari wajah Robin. Dia segera menoleh dan memelototi Ardika yang tiba-tiba muncul di depan pintu. Petik 2. Bocah, apa kamu tahu siapa aku? Berani sekali kamu mengancamku. Pergi sana, jangan ikut campur urusanku. Mereka adalah orang tua sahabatku, jadi urusan mereka adalah urusanku. Aku berhak ikut campur. Ardika melangkah memasuki rumah itu, dia mendapati situasi di dalam rumah kacau balau, bahkan sepeda kecil milik Levi juga sudah hancur. Sebelum Ardika datang, si botak dan anak buahnya sudah merusak barang-barang di rumah sederhana keluarga Dharma ini. Kamu adalah sahabat Delvin yang sudah mati itu. Si botak tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Kamu ingin ikut campur masalah ini? Silakan saja. Lagi pula, dua tua bangka sialan ini bersikeras nggak mau bayar utang. Kalau begitu, kamu saja yang menggantikan mereka membayar uang 400 juta itu. Mendengar si botak mengatai Delvin, ekspresi Ardika langsung berubah menjadi muram. Berani sekali kamu mengatai sahabatku. Kamu memang harus diberi pelajaran. Selesai berbicara, dia langsung menghampiri si botak dan melayangkan tamparan ke wajah pria itu sampai-sampai wajahnya membengkak. Bocah, kamu benar-benar cari mati. Si botak sama sekali tidak menyangka, walaupun ada beberapa orang anak buahnya di sini, Ardika berani menamparnya. Emosi si botak langsung meluap. Tanpa banyak berbicara lagi, dia langsung mengayunkan tinjunya ke arah Ardika. Ardika juga mengayunkan tinjunya pada saat bersamaan. Saat kedua tinju itu menghantam satu sama lagi, si botak langsung mengerang kesakitan dan terpental menabrak dinding. Dia terlihat bersandar pada dinding dengan lengan terkulai lemas. Lengan si botak sudah patah. Dia menatap Ardika dengan tatapan tidak percaya, lawannya dalam keadaan baik-baik saja. Kenapa kalian masih bengong saja? Cepat hajar dia, teriak si botak dengan aura membunuh yang kuat sambil memegang lengannya yang sudah patah. Setelah mendengar teriakan si botak, beberapa preman lainnya baru tersadar kembali dan menerjang ke arah Ardika. Namun, sebelum mereka sempat mendekati Ardika, sopir yang berdiri di belakang Jessica sudah turun tangan. Seperti seekor serigala yang masuk dalam kelompok domba, sang sopir melumpuhkan beberapa preman itu dengan mudah. Sopir ini juga bukan sopir biasa, dia adalah seorang petarung yang andal. Pergi sana, Ardika menatap si botak dengan dingin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, si botak langsung lari keluar bersama beberapa orang bawahannya itu. Bocah, tunggu saja kamu. Aku akan melaporkan ini pada Bos Jordi. Kamu dan dua tua bangka sialan itu pasti akan mati. Dari luar, terdengar teriakan ganas si botak. Ardika sama sekali tidak takut pada ancaman si botak. Bos Jordi yang dianggap hebat oleh si botak bukan apa-apa bagi Ardika. Namun, dia tahu preman-preman ini pasti tidak akan menyerah begitu saja. Jessica, coba kamu volapen Linte dan Romy lalu tanyakan pada mereka mengapa situasi di area kota tua masih begitu kacau. Apa perlu aku mencari orang lain untuk menggantikan posisi mereka? Kemarin, dia sudah memberi waktu 1 hari kepada Jinto dan Romy untuk mengatur dunia preman kota Banyuli menjadi tertib dan teratur. Namun, hari ini dia melihat situasi di area kota tua masih sangat kacau. Bahkan si botak dan beberapa orang anak buahnya itu berani membuat keributan di rumah keluarga Dharma di siang bolong. Dia merasa kurang puas dengan kinerja kedua orang itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jessica langsung mengeluarkan ponselnya dan berjalan keluar. Selesai memberi perintah, Ardika baru mengalihkan pandangannya ke arah Robin dan istrinya yang sudah tampak ketakutan. Paman, Bibi, aku adalah Ardika, sahabat Delvin. Aku datang mengunjungi kalian, karena tadi dia baru saja mematahkan lengan si botak, dua lansia ini agak takut padanya. Setelah mendengar Ardika memperkenalkan dirinya adalah sahabat Delvin dan bersikap sangat sopan, mereka baru menghela napas lega. Oh, kamu adalah teman sekelas Delvin yang bernama Ardika itu. Dulu, kami sering mendengarnya bercerita tentangmu. Robin dan Sally sudah merasa lega. Saat putra mereka masih hidup, Delvin sering bercerita tentang Ardika. Jadi mereka sudah sangat mengenal Ardika. Ya, saat itu Delvin sering memberitahu kami, dia berutang budi pada sahabatnya. Yang bernama Ardika, kami tahu seharusnya sebagian dari grup bintang Dharma adalah milikmu,
tapi sekarang Delvin sudah meninggal dan grup Bintang Dharma juga sudah jatuh ke tangan orang lain. Saat berbicara tentang putranya, Sally terus menyeka air matanya. Sekarang akhirnya sahabat putranya sudah kembali, tetapi putranya sudah meninggal. Robin juga diselimuti kesedihan. Bab 147 Kelak aku yang menjaga kalian. Paman, Bibi, sekarang Delvin sudah tiada. Kelak, aku adalah putra kalian. Aku akan menggantikannya menjaga kalian. Aku juga akan merebut grup Bintang Dharma kembali. Ardika buru-buru menghibur dua lansia itu. Melihat sahabat putra mereka datang mengunjungi mereka saja, mereka sudah merasa sangat senang. Adapun mengenai merebut kembali grup Bintang Dharma, mereka sama sekali tidak pernah memikirkannya dan tidak berpikir Ardika memiliki kemampuan itu. Mereka tahu orang yang Delvin singgung memiliki latar belakang yang sangat kuat, sama sekali bukan orang yang mampu mereka provokasi. Namun, begitu mendengar ucapan Ardika, dua lansia itu langsung teringat akan masalah yang terpampang nyata di hadapan mereka dan masih belum terselesaikan itu. Ardika, cepat pergi dari sini. Bos si botak itu adalah preman yang ganas. Dia pasti akan datang membawa anak buahnya untuk membalas dendam padamu, kata Robin dengan cemas. Tadi sebelum pergi, si botak sudah melontarkan kata-kata ancaman. Si botak mengatakan dia akan melaporkan hal ini pada bosnya dan meminta Jordi untuk membantunya balas dendam. Bos si botak adalah Jordi, kepala preman yang sudah menguasai area kota lama selama bertahun-tahun. Dia memiliki puluhan anak buah yang ahli dalam bertarung. Beberapa diskotik di area ini juga di bawah penjagaannya. Selain itu, dia juga membuka sebuah perusahaan yang memberi pinjaman uang dengan bunga tinggi. Menurut rumor yang beredar ada beberapa tempat perjudian ilegal juga miliknya. Seringkali, orang-orang yang tidak menerima kekalahan dalam berjudi akan pinjam uang padanya, lalu setelah kalah judi lagi rumah, mobil dan berbagai aset miliknya akan menjadi milik Jordi. Kepala preman yang satu ini selalu bersikap semena-mena di area kota tua. Tidak ada seorang pun yang berani menyinggungnya. Dulu, ada seorang pemilik restoran yang meminjam uang darinya dan belum membayar utang. Dia langsung menyuruh puluhan anak buahnya untuk menagih utang. Orang-orang itu tidak melakukan tindakan kekerasan ataupun membuat keributan, mereka hanya berdiri di depan pintu restoran. Siapa lagi yang berani makan di restoran itu? Tentu saja bisnis restoran itu tidak bisa berjalan lagi. Karena hal ini hanya menyangkut masalah bisnis, anggota kepolisian yang tiba di lokasi juga tidak bisa ikut campur. Dengan cara seperti inilah, mereka memaksa pemilik restoran itu untuk membayar utang. Ini adalah perlakuan mereka terhadap bos besar yang punya uang. Kalau penduduk biasa yang tidak berdaya seperti keluarga Dharma, main tangan sudah dianggap hukuman ringan. Sebelumnya, ada satu keluarga yang tidak bisa membayar utang, Jordi itu langsung meminta bawahannya untuk mematahkan kaki target. Jangan khawatir, biarkan saja dia datang dengan membawa semua anak buahnya, kebetulan aku bisa sekalian menyelesaikan masalah utang kalian. Ardika sama sekali tidak takut pada kepala preman bernama Jordi itu. Ya ampun, anak ini. Kenapa kamu masih nggak mengerti kata-kata kami? Bos si botak itu adalah penguasa area kota tua. Kita nggak akan mampu memprovokasinya. Kamu cepat pergi dari sini. Saking cemasnya, Sally bahkan sampai meneteskan air mata. Dia mendorong Ardika keluar dengan sekuat tenaga untuk mengusir pemuda itu. Semua penduduk di area kota tua sudah tahu betapa menakutkannya kepala preman yang dipanggil Jordi itu. Mereka tidak ingin mencelakai sahabat putra mereka karena masalah keluarga mereka. Biarpun mereka harus menerima pelampiasan amarah Jordi, mereka juga tidak masalah. Ardika tahu mereka tidak percaya dia memiliki kemampuan untuk menundukkan Jordi, jadi dia hanya bisa berkata, "Paman, Bibi, kebetulan aku mengenal dua kepala preman juga. Aku sudah meminta mereka untuk ke sini. Semuanya akan baik-baik saja. Benarkah, Ardika? Kamu nggak berbohong pada kami, kan?" Ekspresi ragu terlukis jelas di wajah Robin dan istrinya. Ardika menunjuk Jessica dan berkata, "Wanita secantik dia saja adalah asistenku. Selain itu, orang yang satu lagi adalah sopir pribadiku. Wajar saja kalau aku mengenal dua kepala preman, kan?" Pertama kali mendapat pujian dari Ardika, wajah Jessica agak tersipu. Dia segera menimpali, "Benar, saya adalah Jessica, asisten Pak Ardika." Setelah mendengar pengakuan Jessica, dua lansia itu baru agak tenang dan tidak mengusir Ardika pergi lagi. Sambil menyeka air matanya, Sally berkata, "Dulu, Delvin juga seorang presdir.
Kalau nggak terjadi hal seperti itu padanya, sekarang kondisi keluarga kami pasti tidak seperti ini. Saat melihat Ardika, mereka teringat pada putra mereka yang sudah meninggal. Paman, Bibi, sekarang sudah ada aku. Mulai sekarang kalian nggak akan hidup susah lagi. Ardika menghibur mereka. Sesaat kemudian, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki orang banyak dari arah luar. Puluhan orang preman dengan aura membunuh yang kuat sudah sampai di luar pintu. Si botak yang lengannya patah tadi melangkah masuk terlebih dahulu. Dua tua bangka keluarga Dharma beserta dengan bocah yang mematahkan lenganku tadi, cepat keluar sekarang juga. Bosku sudah datang. Bab 148 hari ini kamu tidak bisa keluar lagi. Dengan memasang ekspresi muram, seorang pria melangkahkan kakinya memasuki tempat itu. Di bagian kiri wajahnya, ada sebuah bekas luka gores dari pelipisnya hingga ke dagunya. Bekas luka itu tampak sangat menakutkan, sehingga menambah kesan ganas pria itu. Melihat wajahnya saja sudah membuat orang ketakutan. Pria ini tidak lain adalah kepala preman yang terkenal ganas di area kota tua, Jordi. Jordi tampak sedang menggigit rokok. Dia memelototi Robin dan Sally yang buru-buru keluar setelah mendengar suara keributan itu dan berkata, "Robin, di mana bocah yang sudah memukul anak buahku? Suruh dia keluar sekarang juga." Begitu mendengar suara teriakan keras Jordi, saking ketakutannya sekujur tubuh dua lansia itu langsung gemetaran. Walaupun sebelumnya Ardika sudah mengatakan dirinya adalah seorang presdir dan sudah memanggil dua kepala preman untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi begitu melihat Jordi yang ditakuti oleh semua penduduk area kota tua, perasaan takut langsung menyelimuti hati mereka. "Tuan Jordi, Ardika adalah teman sekelas putra kami. Saat dia datang mengunjungi kami, dia mengira kami sedang ditindas. Karena itulah, dia baru main tangan. Aku harap Tuan Jordi berbesar hati dan jangan mempersulitnya. Biaya pengobatan akan kami tanggung." Terlepas dari rasa takut yang menyapu dirinya, Robin masih memberanikan diri untuk memohon. "Hah, kamu bilang akan menanggung biaya pengobatan. Kalau aku meminta kalian mengeluarkan 2 miliar, apa orang miskin seperti kalian berdua bisa mengeluarkan uang sebanyak itu?" Jordi mendengus, lalu berkata dengan kejam, "Cepat suruh bocah itu keluar. Aku nggak peduli siapa dia. Karena dia sudah berani memukul anak buahku, maka hari ini dia nggak akan bisa keluar dari area kota tua lagi. Dia adalah penguasa area kota tua, tidak ada seorang pun yang berani menyentuh anak buahnya. Hari ini, kalau dia tidak memberikan pelajaran kepada bocah yang telah mematahkan lengan anak buahnya, kelak orang lain akan berpikir dia mudah untuk ditindas. Oh, aku juga sangat penasaran siapa yang bisa membuatku nggak bisa keluar dari area kota tua." Ardika berjalan keluar, lalu menatap Jordi tanpa ekspresi. Jordi tertawa mengejek dan berkata, "Bocah, ternyata kamu cukup arogan, ya. Mampu mematahkan lengan anak buahku, sepertinya keterampilan seni bela dirimu lumayan juga. Tapi, bukan berarti kamu sudah memenuhi kualifikasi untuk bersikap arogan di hadapanku." Selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Semuanya, masuklah." Dalam sekejap, puluhan orang preman langsung mengepung tempat itu. "Ardika, kami sudah mencelakaimu. Seharusnya kamu pergi saja tadi." Begitu melihat sekelompok preman ganas itu, wajah Robin dan istrinya langsung pucat pasi. "Pergi, pergi kemana? Aku sudah bilang hari ini dia nggak akan bisa keluar dari area kota tua lagi." Jordi tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bocah, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Selama ada anak buah, seseorang baru berhak bersikap arogan. Biarpun kamu jago berkelahi, kalau kamu hanya seorang diri, percuma saja. Hanya sebanyak ini, nggak cukup," kata Ardika dengan nada meremehkan. Emosi Jordi langsung meluap. Dia berkata dengan kejam, "Di saat seperti ini, kamu masih saja berlagak hebat di hadapanku. Kalian maju beberapa orang dulu, patahkan kedua lengannya terlebih dahulu." Robin langsung bergidik ngeri. Dia segera berdiri di hadapan Ardika sambil mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Tuan Jordi, saya mohon lepaskan Ardika. Kalau kalian ingin mematahkan lengan, patahkan saja lengan kami. Paman, paman mundur saja. Hari ini, nggak ada seorang pun yang mampu mematahkan lenganku." Melihat beberapa orang preman itu menerjang ke arahnya, Ardika segera menarik Robin ke belakangnya, lalu menyambut beberapa orang preman itu dengan tendangan. "Ah!" Dengan iringan suara teriakan mengenaskan, beberapa orang preman itu langsung terpental keluar dan muntah darah.
Melihat Ardika begitu kuat, Jordi juga sangat terkejut. Dia mengentakkan kakinya dan berkata, semuanya, serang dia. Aku nggak percaya dia bisa mengalahkan puluhan orang seorang diri. Kak Jordi, tiba-tiba ada begitu banyak orang yang datang. Sepertinya mereka adalah anak buah kepala preman lain. Tepat pada saat ini, anak buah yang berjaga di luar gang tiba-tiba berlari masuk dan menyampaikan informasi itu dengan terburu-buru. Ekspresi Jordi langsung berubah drastis. Preman area lain, bukankah kemarin semua kepala preman area lain beserta anak buah mereka sudah ditangkap? Dia sudah mendengar informasi tentang penangkapan 15 kepala preman beserta semua bawahan mereka. Saat ini, selain Jinto dan Romi, sudah tidak ada kepala preman lain lagi. Namun, area kota tua ini tidak ada bisnis yang besar, kepala preman seperti berdua tidak mungkin tertarik. Jadi, bagaimana mungkin mereka mengirim anak buah mereka ke sini? Jordi masih tidak mengerti apa yang telah terjadi, tetapi dia merasa perlu keluar untuk memantau situasi terlebih dahulu. Ayo kita pergi, biarkan saja mereka di sini dulu, nanti kita baru mencari perhitungan lagi dengan mereka. Dia memelototi Ardika, lalu melambaikan tangannya dan segera berjalan keluar. Namun, begitu keluar dari pintu, seolah-olah sudah tersihir, dia hanya berdiri mematung di tempat. Bab 149 menyinggung tokoh hebat. Saat ini, sepanjang gang sudah dipenuhi oleh banyak orang. Orang-orang itu berbaris dari depan pintu rumah keluarga Dharma sampai ke ujung gang. Paling tidak ada sekitar ratusan orang. Melihat pemandangan itu, Jordi dan anak buahnya langsung tercengang. Saking ketakutan, banyak di antara mereka yang sudah hampir buang air kecil di celana. Astaga, kenapa bisa ada orang sebanyak ini? Apa mereka semua mengincar kita? Jordi tampak sibuk menyeka bulir-bulir keringat dingin yang memenuhi keningnya. Saat ini, orang-orang itu membuka sebuah jalan di tengah. Dua orang itu terlihat berjalan dengan langkah tergesa-gesa. Begitu melihat kedua orang itu, Jordi langsung ketakutan setengah mati. Dia segera menyambut mereka berdua dan memberi hormat. Saya memberi hormat kepada Tuan Jinto dan Kak Romi. Mengapa kalian berdua datang ke area kota tua? Sebelumnya, dia pernah berpartisipasi dalam acara perkumpulan kepala preman dan bertemu dengan kedua tokoh hebat ini. Setelah 15 kepala preman ditangkap kemarin, saat ini hanya dua tokoh hebat ini yang tersisa. Selain itu, dia dengar sejak kemarin kedua tokoh hebat ini sudah menguasai wilayah kekuasaan yang ditinggalkan oleh 15 kepala preman yang sudah ditangkap. Sekarang, kekuatan dua tokoh hebat ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Siapa kamu? Minggir sana. Romi langsung melayangkan tamparan kepada Jordi yang menghalangi jalannya. Kemudian, dia memiringkan kepalanya dan bertanya pada salah satu anak buahnya, apa benar tempat ini yang dimaksud oleh Tuan Ardika? Ya, Kak Romi, rumah paling pojok itu tempatnya. Romi dan Jinto saling melempar pandangan, lalu bergegas memasuki rumah yang dimaksud. Anak buah Jordi sama sekali tidak berani menghalangi jalan kedua tokoh hebat itu. Mereka semua buru-buru membuka jalan. Walaupun ditampar tanpa alasan yang jelas, Jordi sama sekali tidak berani mengeluh. Jinto dan Romi berlari-lari kecil menghampiri Ardika, lalu memberi hormat dan berkata dengan ekspresi ketakutan, Tuan Ardika, kami nggak melaksanakan perintah Tuan dengan baik. Kami sudah bersalah. Tuan Ardika, tokoh hebat seperti apa orang ini? Kenapa bahkan tokoh hebat seperti Jinto dan Romi juga begitu takut padanya? Jordi dan puluhan anak buahnya langsung membelalak kaget. Detik berikutnya, tubuh mereka mulai gemetaran. Terutama Jordi, kedua kakinya sudah bergetar dengan kencang. Tadi, dia baru saja memerintahkan anak buahnya untuk mematahkan lengan Ardika, bahkan mengatakan akan membuat Ardika tidak bisa keluar dari area kota tua lagi. Gawat, kali ini aku sudah memprovokasi seorang tokoh hebat. Jordi buru-buru mendorong anak buahnya dan bergegas berlutut di hadapan Ardika. Kemudian, dia mengerang dengan penuh penyesalan, Tuan Ardika, aku benar-benar buta. Seharusnya aku nggak menyinggung Tuan. Seharusnya aku nggak meminta anak buahku untuk meminta uang kepada keluarga Dharma. Setelah mendengar ucapannya, Jinto dan Romi langsung menatapnya dengan tatapan membunuh. Romi berteriak dengan marah, ternyata kamu orang buta yang berani menyinggung Tuan Ardika. Apa kamu sedang cari mati? Ya, aku pantas mati, aku pantas mati. Saking ketakutan, Jordi merasa seperti jiwanya sudah meninggalkan tubuhnya.
Dia tahu Romi adalah orang yang terkenal kejam. Di hadapan orang ini, kekejamannya sama sekali bukan apa-apa. Diam kamu. Mendengar erangan tangisan Jordi, Ardika merasa sangat kesal. Dia mengerutkan keningnya dan membentak orang itu. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Jinto dan Romi, lalu berkata dengan ekspresi tidak senang, apa yang terjadi di area kota lama. Bukankah kemarin aku sudah memerintahkan kalian untuk melakukan pengaturan ulang? Kenapa area kota lama masih sekacau ini? Plak, Jinto langsung menamparkan dirinya sendiri dengan keras, lalu berkata dengan ekspresi ketakutan, Tuan Ardika, semua ini salahku. Karena nggak ada bisnis besar di area kota besar, biasanya nggak ada seorang pun di antara kami yang memedulikannya. Jadi, kami sudah melupakan area ini. Melihat Jinto sudah menamparkan dirinya sendiri, Romi juga langsung melayangkan 2 tamparan di wajahnya sendiri. Karena sepatah 2 patah kata yang diucapkan oleh Ardika, 2 kepala preman itu langsung berinisiatif menamparkan diri mereka sendiri. Bukan hanya Jordi yang tercengang, Robin dan Sally juga tercengang. Ardika, kenapa mereka begitu takut padamu? Jangan bilang kamu adalah raja preman. Jangan berjalan di jalan yang salah. Kemarin aku sudah melihat berita. Aku dengar belasan kepala preman beserta semua bawahan mereka sudah ditangkap oleh pihak berwajib, kata Sally dengan cemas. Walaupun menjadi seorang kepala preman sangat membanggakan, tetapi bisa saja suatu hari nanti ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Sekarang mereka sudah menganggap Ardika sebagai generasi muda keluarga mereka. Mereka tidak ingin melihat Ardika yang masih semuda ini memilih berjalan di jalan yang salah. Bab 150 lemparkan ke stasiun kereta api untuk mengemis. Bibi, aku bukan raja preman. Ardika tidak tahu bagaimana caranya menanggapi perhatian dari ibu sahabatnya ini. Pemandangan yang terpampang nyata di hadapan 2 lansia ini memang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Otak Jinto berputar dengan cepat. Dia segera berkata dengan penuh hormat, Bibi, orang yang menangkap ribuan preman itu adalah Tuan Ardika. Romi buru-buru menimpali, ya, komandan dari misi penangkapan pelaku kriminal itu adalah Tuan Ardika. Setelah mendengar pernyataan Jinto dan Romi, Robin dan istrinya baru paham. Pantas saja mereka sangat takut pada Ardika. Ternyata preman-preman yang tidak melaksanakan instruksi dengan baik akan ditangkap. Setelah mendengar ucapan itu, Jordi dan anak buahnya makin ketakutan dan hampir jatuh pingsan. Saat ini, informasi tentang 15 kepala preman yang tertangkap itu pasti akan dijatuhi hukuman mati sudah tersebar luas. Tidak ada seorang pun yang akan lolos. Saat ini, Ardika mengalihkan pandangannya ke arah Jordi dan berkata, apa benar sahabatku, Delvin berutang 400 juta padamu? Enggak, Tuan Ardika, aku salah ingat. Tuan Delvin sama sekali enggak berutang padaku. Semua ini hanya salah paham, Jordi meminta anak buahnya menagih utang ke sini dengan tujuan untuk memeras uang. Masalah Delvin berutang padanya hanya omong kosong belaka. Kalau 2 tahun yang lalu, Delvin masih menjabat sebagai presidir grup Bintang Dharma, dia tidak akan berani datang ke sini untuk melakukan pemerasan. Oh, jadi, dia nggak berutang padamu. Kalau begitu, semua sudah jelas. Ardika menganggukkan kepalanya. Tepat pada saat Jordi mengira dirinya sudah bisa lolos, tiba-tiba ekspresi Ardika berubah menjadi muram dan berkata, kalau begitu sekarang mari kita bicarakan utangmu pada keluarga Dharma. Tadi, Robin dan Sally sudah memberitahunya kejadian yang mereka alami selama ini pada Ardika. Jordi mengirim anak buahnya ke sini bukan hanya sekali atau 2 kali. Setiap kali mereka datang, mereka selalu menghancurkan barang-barang yang ada di dalam rumah. Selain itu, 2 lansia itu juga sudah dipukuli beberapa kali. Bahkan, Livy juga pernah ditampar sekali. Mereka juga mengancam kalau keluarga Dharma tidak memberi mereka uang, maka mereka akan menjual bocah perempuan itu kepada pedagang manusia atau mematahkan lengan dan kakinya untuk dijadikan pengemis. Saking ketakutan, bocah perempuan yang baru berusia beberapa tahun itu sampai sakit berat dan baru sembuh setelah seminggu. Ardika bertanya dengan dingin, 2 hari yang lalu, Livy diculik karena ulahmu. Saking ketakutan, jiwa Jordi seolah sudah meninggalkan tubuhnya. Dia langsung bersujud di hadapan Ardika dan berkata, Tuan Ardika, bukan aku yang memberi perintah. Jiko yang mengeluarkan uang dan memintaku untuk mencari seorang pedagang manusia. Aku hanya memberi instruksi kepada anak buahku untuk mencari seorang pedagang manusia. Jiko adalah suami baru Elsie, mantan istri Delvin.
Awalnya, Ardika mengajukan pertanyaan itu tanpa maksud lain, tetapi dia malah memperoleh sebuah informasi yang penting. Pantas saja saat Jiko melihatnya membawa Levi ke kantor polisi, pria itu seolah-olah ingin membunuhnya. Dia mengira pria itu hanya sekadar tidak menyukai Levi. Dasar Jiko bajingan, tindakan kejam seperti ini juga bisa dilakukan olehnya. Robin dan Sally menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ardika segera menghibur dua lansia itu. Paman, Bibi, aku sudah memberi hukuman kepada bajingan itu. Sekarang dia sudah dikeluarkan dari tempatnya bekerja. Ah, dikeluarkan. Lalu, bagaimana dengan Elsie? Jiko pasti akan melampiaskan kekesalannya pada Elsie. Dua lansia itu mulai mengkhawatirkan wanita yang pernah menjadi menantu mereka itu. Ardika tidak terlalu mengkhawatirkan wanita itu. Bagaimanapun juga, Elsie sudah gagal menjalankan peran seorang ibu dengan baik. Dia berkata pada Jinto dan Romi, patahkan lengan dan kaki Jordi, lalu lemparkan dia ke stasiun kereta api untuk mengemis. Adapun mengenai anak buahnya, patahkan satu lengan mereka semua dan pastikan mereka nggak akan bisa melakukan tindakan kejahatan lagi, lalu usir mereka dari kota Banyuli. Kedepannya, area kota tua menjadi wilayah kekuasaan kalian. Hanya dengan beberapa patah kata saja, Ardika sudah menentukan nasib Jordi beserta puluhan anak buahnya. Sesaat kemudian, mereka semua langsung diseret keluar. Suasana di rumah keluarga Dharma menjadi hening kembali. Ardika, hari ini kalau bukan karena ada kamu, kami nggak tahu harus berbuat apa lagi. Robin dan Sally sangat berterima kasih pada Ardika. Kalau hari ini Ardika tidak datang, mereka tidak tahu nasib mereka akan berakhir seperti apa.